Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bihi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim Yayasan Rumah Quran Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada pagi hari ini kita sekalian ditakdir kembali oleh Allah untuk bisa mudah meluangkan waktu menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis silaturahim, majelis zikir, majelis thalabul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang teladan uswah hasanahnya kita berusaha semaksimal mungkin mencontoh, meniru akhlak mulia beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun kalau kita niati ittiba' lir Rasul, mengikuti Rasulullah, itu dicatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh. Oleh karenanya sekali lagi patut kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah majelis kita ini kita usahakan memang untuk disiplin. Disiplin itu memang mahal, disiplin itu luar biasa, dan salah satu kemenangan Islam itu diantaranya ia harus diawali dengan disiplin. Bahkan di dalam Quran itu nilai-nilai kedisiplinan itu luar biasa. Orang yang nggak disiplin itu ya tersisih, terkalahkan. Dalam satu ayat itu digambarkan di mana pentingnya disiplin. Itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika mengumpulkan semua bala tentaranya, baik itu yang berupa manusia, jin, termasuk bala tentaranya Nabi Sulaiman adalah burung-burung, termasuk burung hudhud. Itu ketika dikumpulkan dalam satu, kalau dalam kepolisian ya apel pagi. Apel paginya Nabi Sulaiman semua dikumpulkan. Ada satu burung yang nggak kelihatan ketika di absen. Ini hudhud kemana? Kata Quran. Maka ketika di absen nggak datang itu Nabi Sulaiman marah sekali. Andai kata dia datang, lakotokna, maka aku akan potong itu. Jadi disiplinnya Nabi Sulaiman itu luar biasa. Ketika hudhud itu betul-betul datang, Nabi Sulaiman masih dalam keadaan marah.
Meskipun Hudhud itu datang dengan informasi yang sangat penting. Informasi yang sangat penting, membawa kabar di satu tempat ada wilayah yang dipimpin oleh seorang perempuan yang dimana wilayah itu semua penduduknya adalah menyembah api, yaitu orang-orang Majusi. Itu saja Nabi Sulaiman ketika Hudhud membawa kabar yang benar itu sangat marah. Artinya apa? Nilai-nilai kedisiplinan itu luar biasa. Kita diajarkan oleh Islam, oleh syariat itu disiplin yang memang luar biasa. Sholat 5 waktu itu kalau nggak disiplin itu berat. Itu nilai-nilai kedisiplin. Oleh karenanya alhamdulillah kita memang di dalam majelis ini berusaha untuk disiplin. Jam 10 kita mulai, seberapa banyak orang pun kita akan mulai untuk kajian. Dalam rangka apa? Untuk mendidik kita disiplin, karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi waktu, masa, kesempatan itu enggak bisa diulang lagi. Makanya Allah itu kemudian menjadikan masa, waktu itu jadi sumpahnya Allah. Wal asr, demi masa, demi waktu. Karena waktu ini luar biasa. Al waktu kasayf, kata baginda Rasulullah. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita nggak hati-hati kita terpotong, kita teriris. Nah, ini oleh karenanya mari kita syukuri, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir untuk kembali mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Masih pada surat Al-Baqarah. Kemarin ayat yang ke 13 ya. Nah, sekarang ayat yang ke 14. Dalam ayat yang ke-13 itu Allah sampaikan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, kalau ini ayat yang ke-13 itu ketika disampaikan kepada orang yang kita ajak bicara. Dalam kaitan ayat ini adalah ketika disampaikan kepada mereka orang-orang kafir Makkah saat itu, diperintahkan aminu, berimanlah. Mereka kemudian menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan ikut-ikutan beriman seperti berimannya as-sufaha? Nah, di sini as-sufaha itu maknanya orang yang pandir, bodoh. Bodoh tentu dalam kacamata yang kalau ini menurut perspektif dan pandangan mereka. Karena apa? Dalam segi istilah kebahasaan ini seringkali kebahasaan itu tidak sesuai dengan hakikat. Seperti ini. Orang kafir mengatakan, apakah saya ini harus beriman seperti imannya as-sufaha? Itu orang-orang yang mengikuti Nabi. Yang memang faktanya yang mengikuti Nabi saat itu memang orang-orang pinggiran atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah klaim itu. Jadi yang disebut as-sufaha itu justru mereka. Karena apa? Karena mereka memilih kehidupan sementara di dunia dengan menggadaikan akhirat yang lama. Nah, ini yang disebut sebagai as-sufaha. Jadi makna as-sufaha yang hakiki bukan mereka yang secara ekonomi di dunia ini mungkin termarginalkan, atau secara sosial mereka itu dalam kelas-kelas bawah. Tapi justru kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi yang hakikatnya disebut sufaha, orang yang bodoh itu
orang yang justru menggadaikan akhirat hanya untuk kepentingan dunia. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat semacam ini, jadi logika-logika berpikir ini seringkali kita dimainkan. Makanya kan sering kita dengar dalam logika yang ada di dalam dunia ini kan seringkali ada logika-logika kapitalis, ada logika-logika sosialis, dan sebagai tengah-tengah itu ada logika Islam. Nah, ini dalam segi sendi kehidupan manapun tiga background pemikiran ini sangat mendominasi. Dan jangan sampai kita melihat sesuatu itu dengan perspektif kita. Seperti orang kafir ketika dikatakan aminu kama amanan nas, berimanlah seperti iman-imannya mereka manusia, yaitu yang dimaksud para sahabat. Mereka justru mengatakan qalu anu'minu kama amanus sufaha. Apakah kami ini mau mengikuti as-sufaha, orang-orang yang bodoh itu? Itu kan perspektif yang sempit. Nah, di dunia ini juga sering kita gitu. Jadi ini satu cuplikan gambaran bagaimana membangun sebuah logika berpikir yang itu seringkali membuat dan memframing kehidupan kita. Memframing kehidupan. Makanya kita sering kenal dengan adanya kapitalis, ada sosialis, ada Islam. Dan ini tiga framing ini semuanya itu punya muara yang berbeda. Antara kapitalis jelas sangat jauh dengan sosialis. Dan kapitalis itu juga bukan nilai-nilai Islam. Sosialis juga bukan nilai-nilai Islam. Meskipun Islam itu mengadopsi atau juga mengakui adanya kapital, Islam juga mengakui adanya sosial. Jadi Islam itu betul-betul moderat di tengah-tengah antara logika berpikir yang ada di dalam peradaban. Dan itu nggak bisa dibantahkan dalam segi apapun, dalam segi hukum, dalam segi ekonomi, dalam segi pendidikan, dalam segi sosial, budaya dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya kemudian kita jangan mengambil pemikiran itu seperti pemikiran orang-orang kafir Mekah yang mengatakan ketika diajak iman itu logika berpikirnya, ngapain saya harus ngikuti mereka, orang-orang yang secara ekonomi lemah yang menjadi pengikut Muhammad. Maka kemudian Allah ngasih framing kita, cara pandang kita, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahwasanya tidaklah mereka itu kecuali justru mereka itu yang disebut sebagai as-sufaha, orang yang bodoh. Kenapa? Karena menggadaikan akhirat untuk hanya kepentingan dunia. Nah, ini kita harus cermat betul. Makanya kemudian kita dikasih oleh Allah panduan syariat Islam yang diantara tengah-tengah tadi, antara kapital dan sosialis. Islam itu bukan kapitalis, Islam juga bukan sosialis. Sebab ini kutub ini sangat bertentangan. Kita dalam hal yang politik saja misalnya, dalam hal yang kasat mata kayak Amerika dengan Cina, perbedaannya sangat jauh. Karena apa? Mainstream pola pikir dan mindsetnya itu sudah beda. Kapitalis itu adalah mengagumkan atau semua ukurannya itu adalah ukuran materi, semuanya diukur dari materi. Orang punya kepemilikan hak materi. Sementara komunis atau sosialis yang didorong oleh orang-orang komunis itu person pribadi itu nggak punya hak kepemilikan. Nah, Islam itu tengah-tengah. Makanya di Quran itu kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wa kadzalika kata Allah. Ini yang menjadi prinsipnya seorang muslim itu.
ja'alnakum. Ini sebetulnya prinsip yang memang harus dipegang kita dalam semua segi lini kehidupan kita. Kata Allah itu wa kadzalika, dan yang demikian itu wa kadzalika ja'alnakum, dan kami jadikan kalian, ja'alnakum, kami jadikan kalian semua, yaitu umat Rasulullah SAW, umat Islam, dijadikan apa? Ummatan wasata, umat yang jadi wasit. Wasit tadi dalam peradaban umat manusia itu tadi faktanya ada kelompok kapitalis dalam ekonomi atau dalam politik, ada kelompok sosialis. Itu fakta. Dalam masalah agama juga sama. Tarik menarik misalnya seperti klaim Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu ya ditarik klaim kanan kiri. Apalagi makamnya Nabiullah Ibrahim itu sekarang berada di wilayah Israel, ditutupi bendera Israel. Artinya apa? Makam Ibrahim diklaim sebagai bagian dari leluhur mereka. Itu secara klaim keagamaan. Secara klaim keagamaan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ini juga ayat ini turun berkaitan dengan tadi pelurusan klaim-klaim kesejarahan. Ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu diklaim kanan, diklaim kiri, kanan diklaim kanan, itu orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ini kan klaim kanan yang juga kebablasan. Klaim kiri, orang-orang Yahudi juga mengatakan Isa itu anak zina. Karena memang dari awal itu dituduhkan karena Maryam itu memang tidak punya suami, kemudian beliau itu hamil, ya macam-macam kan perspektifnya. Akhirnya kemudian sampai ada tuduhan bahwa Maryam itu adalah telah berzina dan anaknya pun adalah anak zina. Itu kan klaim kanan dan klaim kiri yang sangat berbeda. Satu kemudian mengagungkan ini anak Tuhan, satunya lagi mengatakan bahwa ini anak zina. Kemudian turun ini supaya apa? Islam itu hadir mengedepankan data dan fakta yang sebenarnya, meluruskan berbagai macam tadi, ada framing kesejarahan, ada framing tentang ideologis, ada framing tentang ekonomi, politik dan lain sebagainya. Maka inilah tuntutan Allah kepada umat Rasulullah itu memang berat. Kita itu diminta oleh Allah, ja'alnakum, kami jadikan kalian semua termasuk kita. Jadikan apa? Ummatan wasato, umat yang jadi wasit, yang tengah-tengah. Ini kan berat. Wasit itu enggak ikut main, kadang-kadang ikut digebuki. Ikut disalahkan. Dan wasit itu ya harus pintar. Wasit kalau bodoh ya nggak bisa jadi wasit. Artinya apa? Betul-betul kita sebagai umat Islam itu menjadi penengah di antara peradaban-peradaban. Kita hadir untuk menjadi orang yang dalam kesejarahan tadi, untuk menyuguhkan data dan fakta yang sebenarnya. Kemudian dari ideologi dan sebagainya, kita berada di tengah. Berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak kapitalis, tidak sosialis. Jadi kita itu betul-betul menjadi pilar peradaban. Nah, ini yang harus kita syukuri. Kita berada di dalam amanah Allah yang luar biasa. Mengemban amanah ini untuk sebagai penopang pilar peradaban. Makanya dalam ayat yang lain, wa idh qala Ibrahim rabbi Allah jadikan kita sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami jadikan kalian itu menjadi khalifah, pemakmur di muka bumi, supaya apa? Peradaban itu tetap.
Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip kita sebagai orang muslim, ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi ayat ini turun itu sebetulnya tadi dalam klaim meluruskan klaim kesejarahan. Tapi bukan hanya itu saja. Dalam berbagai macam sendi kehidupan itu kita dituntut jadi ummatan wasatan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi ummatan wasaton kalau kita tidak punya basic keilmuan? Nah, tentu tidak akan bisa. Artinya apa? Mau tidak mau, Muslim atau orang Islam itu harus menguasai ilmu. Jadi ilmu itu menjadi hal dasar kita harus bisa menjadi ummatan wasaton. Kita jadi wasit sepak bola aja kalau nggak tahu cara main sepak bola, kalau nggak tahu tentang hal-hal sepak bolaan, ya nggak mungkin jadi wasit. Artinya apa? Ilmu bagi orang muslim itu dalam hal apapun menjadi wajib, tidak boleh. Karena apa? Kita dibebani amanat ummatau wasat, menjadi umat yang tengah. Umat yang dalam bahasa kita itu sekarang yang moderat. Moderat itu bukan berarti kesana boleh kesini boleh. Moderat bukan berarti membolehkan yang dilarang dan melarang yang dibolehkan, tetapi mendudukkan perkara itu pada proporsi, pada hal yang semestinya. Tentu dengan frame dari hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwa umat wasato adalah orang yang membawa dalam kehidupan itu adalah nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai Quran, nilai-nilai contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencontoh perilaku akhlak Rasulullah, pasti sudah masuk pada wilayah umat wasaton. Jadi kalau kita dalam hal apapun itu nyontoh, niru dari perilaku Rasulullah, itu sudah masuk pada umat wasaton. Karena Nabi dalam segala macam hal itu sangat presisi sekali. Dalam Nabi seorang manusia sama dengan kita. Artinya apa? Ketika kita mau mencontoh itu gampang. Nabi berkeluarga, kita juga berkeluarga. Nabi makan, minum, kita juga makan. Artinya apa? Idealisme keteladanan Rasulullah itu bukan idealisme yang susah untuk dicontoh. Beda dengan misalnya contoh Nabiullah atau mencontoh Nabi Isa, itu susah. Susahnya apa? Nabi Isa nggak berkeluarga, Nabi Isa nggak pernah kelihatan makan. Jadi saking priayinya, makannya saja nggak pernah terlihat oleh orang. Makanya orang-orang yang kemudian mengikuti beliau sampai pada klaim yang berlebihan. Ini anak Tuhan, dari lahirnya saja sudah tanpa bapak, nggak pernah kelihatan makan. Itu kan priayi sekali. Saking priayinya kemudian klaimnya jadi salah atau kebablasan. Sampai disembah. Nah itu kan tidak bisa ditiru atau susah untuk ditiru. Apalagi misalnya meniru ibunya, jadi hamil tanpa jadi tambah susah, tambah runyam. Tapi beda dengan ketika kita meniru Rasulullah. Rasulullah berkeluarga, Rasulullah punya anak, Rasulullah juga hidup biasa, bertetangga, bermasyarakat. Rasulullah biasa makan dengan para sahabat. Dan makannya Rasulullah bareng dengan sahabat itu memang amdan. Amdan itu artinya ada kesengajaan. Karena Nabi SAW itu diangkat jadi Nabi setelah tadi tragedi kasus Nabiullah Isa yang sangat priayinya nggak kelihatan makan itu kemudian diklaim yang berlebih. Nah ini sebagai umat Islam. Jadi kita punya kebanggaan diamaniai Allah menjadi ummatau wasat, umat yang tengah. Dan ini berat. Wasit itu kadang-kadang kita nggak main tapi ikut digebuki.
Dari sana kita disalahkan, dari pihak kiri juga kita disalahkan. Jadi kadang-kadang memang orang yang tengah-tengah itu ya tadi, ya dari yang kanan itu nggak cocok nyalahkan kita, dari pihak kiri juga nyalahkan. Yaitu konsekuensi dari umat Rasulullah SAW. Itulah kebanggaan kita. Jadi kita punya kebanggaan jadi orang Islam itu orang yang memang di tengah. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi ayat yang ke-13 itu, Allah membangun sebuah opini bahwasanya kadang-kadang opini yang disampaikan oleh orang, oleh masyarakat itu tidak semuanya selaras sejalan dengan opini yang dibangun oleh Allah. Logikanya itu tidak mesti kadang bertentangan jauh. Anjing, enggak. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat Allah. Yes, 15. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau tadi disampaikan oleh Rasulullah oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat yang ke-14 ini wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqul ladzina amanu. Amanna wa idza khalau ila syai'in wa idza qalu inna dalam ayat yang ke-14 ini wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqul ladzina amanu dan ketika mereka itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, qalu, mereka berkata amanna. Jadi ini yang disebut sebagai orang yang punya karakter munafik. Jadi antara apa yang di dalam hati dengan yang diucapkan itu berbeda. Ini politik politik di dalam mereka itu mengelabui orang Islam. Ketika bareng-bareng dengan orang Islam, mereka mengatakan aman, kami beriman. Ketika berjumpa dengan orang Islam, mereka seperti orang Islam. Nah, ini yang kemudian agak susah untuk mendeteksi orang-orang yang semacam ini, karena ini dalam bahasa Qur'annya itu seperti bunglon. Jadi ketika ketemu dengan siapa, dia berperilaku, berpenampilan, berucap itu seperti orang yang ada di depannya. Ketika sama orang muslim, dia berperilaku seperti orang muslim. Tapi apa? Wa iza khalau ila syayatinihim, dan ketika berpaling mereka, ketika mereka berpaling, sudah
tidak bersama dengan komunitas muslim, tidak bareng dengan orang Islam, kholau dan kembali ila syayatinihim, kepada komunitas mereka. Ini syayatin. Ini adalah satu kata sifat. Ila syayatinihim. Ini juga menunjukkan bahwa setan itu sebetulnya bukan satu komunitas atau bukan satu person, bukan satu individu, tapi ini adalah sifat. Jadi yang ada itu malaikat, manusia, dan jin. Dan manusia serta jin ini itu bisa disifati dengan syayatin. Nyatanya di dalam surat An-Nas itu disebutkan minal jinnati wanas. Jadi yang disifati sebagai setan itu bukan hanya jin yang tidak kelihatan, tapi manusia pun kadangkala itu bisa disifati dengan sifat setan kalau ada karakter-karakter setan yang ada di dalam. Makanya ini bisa menimpa siapa saja. Dalam hal ini syayatin itu menunjukkan, dalam tafsir itu disebutkan bahwa ya ila syayatin, ketika mereka kembali atau berpaling dari orang muslim dan kembali kepada komunitasnya, yaitu kufar Mekah. Artinya apa? Bahwa kufar Mekah yang tidak beriman kepada Allah itu disifati sebagai syayatin, sebagai setan. Orang yang menolak kebenaran, orang yang jauh dari kebenaran, dari syariat, itu berarti disifati juga syayatin. Atau orang yang menghalang-halangi kebenaran, orang yang menghilangkan kebenaran, menutup-nutupi kebenaran, yaitu sebetulnya nilai-nilai syayatin. Dalam ayat yang lain, rujuman lisyayatin, dalam surat Al-Mulk, Allah menjadikan bintang-bintang itu di antara tujuannya adalah rujumal lisyayatin, untuk melempar setan. Nah, kalau setan itu digambarkan sebagai satu makhluk tertentu yang tidak kelihatan, padahal kan bintang-bintang itu benda nyata. Kok untuk melempar sesuatu yang tidak nyata? Makanya kemudian di dalam tafsir itu disebutkan bahwa yang dimaksud Allah menciptakan bintang-bintang rujumal lisyayatin untuk melempar setan-setan itu, yang dimaksud adalah ketika setan-setan atau jin-jin itu kan memang di antara pekerjaannya, dia mengambil atau mencuri dari berita-berita langit yang kemudian disampaikan kepada para paranormal, dukun-dukun dan lain sebagainya. Dan itu fakta dan bisa. Quran juga memberikan statement bahwa itu ada, bisa, bahwa dukun-dukun itu dengan pemberian dari informasi jin yang diambil, yang dicuri dari langit itu ada. Tapi kita sebagai umat Islam itu tidak boleh bergantung kepada informasi-informasi itu. Karena apa? Karena kalau kita bergantung terhadap informasi-informasi nujum, paranormal, dukun, itu kehidupan akan menjadi stagnan. Karena apa? Hanya mengandalkan wis kono dukun tinggal tanya aja, ada paranormal tinggal tanya aja. Akhirnya apa? Peradaban itu jadi jumud. Yang dimaksud Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai rujumal lisyayatin, agar bintang-bintang atau galaksi yang ada di langit itu kita disuruh mempelajari supaya jadi ilmu. Makanya sekarang ada ilmu astronomi, ada ilmu perbintangan, bahkan dari ilmu itu kemudian cabangnya jadi banyak. Kita kemudian bisa menerbangkan pesawat, itu kan karena ada ilmu-ilmu itu. Jadi manusia hendaknya betul-betul berkembang
dan tidak mengandalkan tadi, tidak mengandalkan informasi dukun, meskipun itu juga kadang-kadang fakta, karena memang mereka itu mencuri berita langit, tapi efeknya jadi beda di dalam tadi. Kalau kita kemudian kalau seperti zaman dulu hanya mengandalkan dukun paranormal, kan peradabannya itu stagnan. Jadi cari gampangnya begitu. Tapi coba kita melihat dengan perkembangan sekarang, orang akhirnya menggali ilmu pengetahuan sampai bisa ke bulan, sampai meneliti ke Mars. Itu kan karena tadi kita itu kemudian menggali apa-apa yang ada di alam ini. Itulah yang dalam bahasa tafsir yang dimaksud Allah menjadikan bintang-bintang itu rujumal lisyayatin. Maka dengan dipelajari ilmu astronomi, secara otomatis dukun-dukun ini akhirnya terlempar. Pendapat mereka atau ilmu-ilmu mereka sudah secara sendiri itu seperti terhapus. Jadi sudah bisa kita lempar dengan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan kalau tafsir dulu itu ya rujumal lisyayatin ya untuk melempar setan-setan itu. Tapi kan kita bisa dibantah dengan tafsir itu. Uang setan itu nggak kelihatan, nggak kasat mata, kok dilempar dengan sesuatu yang bendawi. Ini kan nggak masuk logika. Maka kemudian ada beberapa tafsir lagi yang dimaksud seperti tadi, bahwa rujumal lisyayatin itu adalah bahwasanya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, secara otomatis ilmunya dukun itu kemudian tidak berfungsi, dan kemudian kita akhirnya berkembang. Akhirnya kita tidak mengandalkan bocoran langit, berita langit melalui dukun-dukun, melalui para. Jadi yang dimaksud Allah itu pengen terus supaya kita berkembang. Jadi kembali lagi, istilah setan dalam hal ini adalah sebuah kata sifat mensifati kufaru Makkah, orang-orang kafir Mekah yang ketika didakwai oleh Rasulullah SAW menolak, menentang, bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Jadi ini satu gambaran, dan gambaran semacam ini juga bukan hanya di zaman Rasulullah SAW saja. Seringkali kita juga di dalam mengajak orang berdakwah ketemu dengan sifat-sifat yang semacam ini. Mungkin ya tidak se-ekstrim dengan bahasa ini, tapi sifat-sifatnya kadang-kadang ada. Jadi ketika kita wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketika mereka berada dalam komunitas kita, mereka itu seperti kita, ya baik, tapi ketika di belakangnya wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, mereka kemudian mengatakan bahwasanya kami ma'akum, bersama kalian, bersama di dalam kekufuran, bersama di dalam memusuhi Rasulullah SAW. Innama nahnu mustahzi'un, bahkan kemudian mengatakan sesungguhnya nahnu, kami ini mustahzi'un, hanya membuli saja, mengolok-olok. Jadi dia hanya kamuflase, dan sifat kamuflase itu seringkali ada di dalam kelompok-kelompok kecil yang ketika mereka masih belum kuat itu masih berkamuflase, tapi setelah kemudian kuat itu mereka itu menunjukkan eksistensi dan jati diri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini di dalam ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15 menyambung ayat yang ke-14. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi bukanlah mereka yang sebetulnya mengolok-olok, tapi justru Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang
mengolok-olok yang membuat malu mereka. Loh, apakah Allah ini adalah zat yang jahat sehingga membahasakan Allah itu mengolok-olok? Seperti wa makaru wa makaru. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Itu bukan berarti Allah itu zat yang maha jahat, tetapi Allah itu membahasakan seperti bahasanya mereka. Jadi ketika mereka itu membahasakan nahnu mustahzi'un, kami itu mengolok-olok orang-orang Islam. Kami ini sebetulnya lagi membuli orang Islam. Maka Allah pun membalas dengan bahasa yang sama kalimatnya. Bukan kamu yang ngolok-ngolok, tapi sebetulnya akulah, kata Allah, yang mengolok. Jadi Allah itu seringkali di dalam membahasakan itu juga sangat presisi. Dalam keburukan itu pun dibalas dengan kalimat yang sama, tidak melebihi. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita itu dizolimi, ketika kita itu dibully, disakiti, itu boleh membahas, boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Dia membuli kita sekali, dalam syariat dibolehkan kita balas membuli sekali, boleh. Kita dizolimi, balas menzolimi sesuatu yang sepadan, itu dalam syariat itu masih dibolehkan. Seperti ini, Allah dalam ayat ini kan, kalau kita baca tafsir-tafsirnya itu di antara sirriyahnya atau nilai-nilai yang Allah akan sampaikan itu, Allah tidak rela ketika seorang muslim itu dibully, maka Allah pun balas untuk membuli. Artinya membalas bulian, membalas cacian, membalas kezoliman dengan yang setimpal itu masih dibolehkan secara syari. Yang tidak boleh itu yang berlebihan. Bulinya sekali, kita balasnya berkali-kali. Kita dizolimi sekali, kemudian rasanya nggak mantep kalau nggak membuli, mendolimi yang lebih. Nah, itu sudah hawa nafsu itu, sudah hawa nafsu. Yang terbaik ya diajarkan oleh Quran, ya kita memaafkan. Jadi memberikan maaf kepada mereka, memberikan doa kepada mereka, itu sebetulnya yang terbaik. Tapi kan kita kadang-kadang yang sepadan saja pengennya yang rasanya kayaknya nggak mantep kalau kita dizolimi, nggak membalas yang lebih dahsyat. Nah, itu boleh, tapi yang sepadan, boleh yang sepadan. Makanya di dalam hal ini Allah sampaikan Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka, jadi membiarkan, memanjangkan atau membiarkan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang fi tughyanihim, dalam kesesatan, dalam ombang-ambingan mereka. Ya'mahun, yang mereka itu dalam keadaan sesat. Nah, ini yang kemudian menjadi prinsip kita, bahwasanya tadi Allah yastazi'u, ketika kita itu dizolimi, boleh membalas yang sepadan. Dan bagi orang-orang yang munafik, yang punya sifat karakter semacam ini, di hadapan orang muslim dia berbaik-baik, dia mengatakan iman, dia mengatakan Islam, tapi ketika berada di komunitas mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami masih berada di dalam kelompok kalian, dalam kekafiran, dalam kesesatan. Maka itu sebetulnya adalah Allah di dalam mengolok-olok mereka. Karena apa? Mereka itu sebetulnya dalam keadaan ombang-ambing yang nggak jelas. Di sini mengatakan begini, di sana mengatakan yang berbeda. Itu kan mereka itu terombang-ambing. Yang itu dibiarkan oleh Allah wa yamudduhum dalam waktu yang lama. Jadi nggak dikasih petunjuk. Makanya orang-orang yang semacam itu biasanya dijar. Kalau dalam bahasa hadisnya itu istijrot, ya sudah biarkan saja. Nah,
tanpa adanya guide, tanpa adanya petunjuk. Bahkan Allah memang berlepas diri. Oleh karenanya supaya kita tidak masuk dalam ranah ini, itu kita jauhi dari sifat-sifat ambigu, sifat-sifat yang tidak punya konsistensi terhadap keimanan. Ya kita harus mengatakan bahwa ana muslim, saya beriman. Dimanapun berada kita menunjukkan karakter-karakter sebagai orang muslim. Saya kira itu. Mungkin Bahtun atau monggo ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Saya ingin nambah